Wait, 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 wait. Oke teman-teman, perkenalkan namaku Stefanus Aditya Dimas Erlangga dari kelas 12B. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang Zeno Paradox. Jadi ada cerita tentang pelari dengan kura-kura atau bisa disebut dengan tortoise. Ini biasa disebut dengan Zeno Paradox. Nah, kenapa disebut Zeno Paradox? Karena pertama kali diajukan oleh filsuf dari Yunani yang namanya Pak Zeno. Jadi konteks dari ceritanya ini begini teman-teman. Sewaktu-waktu si Archilles dengan si kura-kura itu mereka melakukan perlombaan lari. Di sini si Archilles bisa lari dengan kecepatan 10 meter per detik. Ini udah 10 kali lebih cepat ya daripada si kura-kura yang cuma 1 meter per detik. Oleh karena itu, si Achilles ini meminta ke kura-kura untuk memulai perlombaan dengan posisi di depan Achilles sejauh 10 meter. Hitungannya si Achilles ini ngepur lah gitu. Jadi mereka memulai perlombaannya. Kalau misalnya kita pikir pakai nalar, meskipun posisi dari kura-kura yang di depan dari Achilles sejauh 10 meter, itu nggak perlu waktu lama bagi si Achilles untuk menyelip atau melewati posisi dari kura-kura kan. Soalnya mengingat si Achilles ini kecepatannya 10 kali lipat dibanding si kura-kura. Gitu kan teman-teman kalau misalnya kita pikir pakai nalar. Nah, tapi kalau misalnya kita perhatikan secara detail, ini ada yang aneh nih. Nah loh. Nah, jadi begini. Ketika si Achilles ini maju sejauh 10 meter ke depan untuk menyusul posisi kura-kura yang di awal, nah ternyata si kura-kuranya itu udah maju ke depan sejauh 1 meter. Oke. Lalu si Achilles ini mencoba untuk maju ke depan lagi menyusul posisi kura-kura yang baru sejauh 1 meter. Namun lagi-lagi si kura-kuranya ini udah maju sejauh 0,1 meter ke depan. Lalu si Achilles ini mencoba lagi untuk menyusul ke depan sejauh 0,1 meter ke posisi kura-kura yang baru. Tapi lagi-lagi si kura-kuranya sudah maju ke depan sejauh 0,01 meter. Nah, di sini udah kelihatan ya seharusnya polanya. Nah, lalu si Achilles mencoba lagi untuk maju sejauh 0,01 meter menyusul posisi kura-kura yang baru, tapi ternyata kura-kuranya udah maju ke depan dari Achilles sejauh 0,001 meter. Jadi begitu. Jadi di sini mau seberapapun besar usaha dari Achilles mau ngejar si kura-kura, dia nggak bakal bisa ngelewatin posisi atau menyamakan posisi si kura-kura. Nah, kenapa? Karena kura-kura ini pasti posisinya selalu tepat di depan dari Achilles gitu. Emang jarak dari antara keduanya itu bakal mengecil sampai mengecil, tapi nggak peduli seberapa kecil posisi dari mereka berdua, tetap aja Achilles nggak bisa menyetip si kura-kura. Oke teman-teman, jadi begitu. Kalau misalnya kurang paham bisa diputar balik videonya. Sebenarnya aku juga bingung sih. Nah loh. Tapi kalau misalnya kita pikir pakai logika, terus apa yang terjadi di dunia nyata gitu, di kasus Achilles kan dia bakal pasti kan bisa menyelip dari posisi kura-kura gitu. Ibaratnya gimana lah? Ibaratnya tangan. Ini tangan kanan sama tangan kiri. Jadi tangan kirinya bakal mukul tangan kanan. Ini kan udah pasti kena kan? Nih. Ini kena nih. Nah, tapi kalau di kasus Achilles, nah kenapa dia nggak bisa menyelip dari posisi kura-kura? Nah, buat memahaminnya kita harus perlu memahamin yang namanya solusi Zeno Paradox. Oke. Untuk bisa paham dari solusi Zeno Paradox ini, kita harus kembali ke kasus Achilles dan kura-kura. Tapi kalau tadi kita membahasnya dari sudut pandang jarak, nih, ini kan jarak nih.
yang kita bahas tadi. Nah, sekarang kita membahasnya dengan sudut pandang dari waktu gitu. Nah, ketika si Archilles bergerak sejauh 10 meter ini, maka waktu yang diperlukan adalah 1 detik. Nah, oke. Begitu juga dengan yang dibutuhkan kura-kura untuk jarak 1 meter ini adalah sama 1 detik. Kemudian ketika Archilles bergerak sejauh 1 meter ini, waktu yang dibutuhkan adalah 0,1 detik. Oke, kemudian selanjutnya untuk bergerak 0,1 ini adalah 0,01 detik. Kemudian yang selanjutnya ini adalah 0,001 detik. Nah, di sini kita perhatikan secara lebih sesama. Kalau misalnya pola ini kita teruskan dan kita jumlahkan waktu yang dibutuhkan Archilles ketika mengejar kura-kura ini, maka waktu yang diperlukan adalah 1 ditambah 0,1 ditambah 0,01 ditambah 0,001 tambah dan seterusnya sebanyak mungkin sampai nggak terhingga, sampai infinity lah. Maka di sini kita dapatkan bahwa total waktunya itu adalah 1,1111111 dan seterusnya. Mau sebanyak apapun kita tambah proses analisisnya, kita tambah lagi 0,001 dan seterusnya, hasilnya itu tetap berada di sekitar 1,11111 detik ini. Nggak pernah ini mencapai 1,2 atau bahkan 1,12 ini nggak pernah sampai, yang artinya di detik ke 1,1111 detik ini Archilles berhasil menyamai posisi dari kura-kura, dan di detik katakanlah 1,2 dia sudah berhasil menyelip posisi kura-kura yang artinya di analisis balapan Archilles dan kura-kura ini waktunya ternyata stuck di 1,1111 detik ini, nggak pernah berlanjut ke 1,12 atau 1,2 detik, yang mana ketika di detik 1,2 ini Archilles sudah berhasil menyalip si kura-kura. Gimana teman-teman, apakah pusing? Kalau misalnya pusing, sama aku juga pusing, tapi teman-teman coba mundur lagi ke videonya supaya bisa paham. Oke teman-teman, di sini ada kesimpulan dari aku. Itu ada 2 ya. Dari pertama, dari sudut pandang realitas versus abstrak gitu. Jadi kesimpulannya itu di dunia nyata kita tuh punya variabel waktu dan kecepatan. Nah, selama kecepatan Archilles lebih besar dari kura-kura, secara matematis itu ada titik potong di mana posisi Achilles akan melampaui posisi dari kura-kura. Jadi gerak itu nyata ya, bukan ilusi. Terus dari sudut pandang kedua yaitu batas terkecil alam semesta itu. Kesimpulannya tuh ada yang namanya panjang Planck. Nah, ini adalah satuan panjang terkecil di alam semesta. Jadi kita nggak bisa membagi ruang lebih kecil dari itu. Nah, jadi argumen Zeno bahwa ada titik-titik tak terhingga yang harus dilewati itu gugur secara fisik karena ruang punya batasan fundamental. Jadi gitu teman-teman. Oke, jadi teman-teman itulah tafsiranku yang benar-benar dari diriku sendiri. Gimana sih Zeno paradoks itu bekerja sesuai dengan pemahaman atau sejauh mana aku bisa memahami Zeno paradoks ini gitu. Mungkin sekian aja videonya. Terima kasih yang udah nonton. See you next time.